Hai Sobat, oke pada video kali ini, Sobat Kehidupan akan menceritakan di mana sebuah keluarga yang memilih untuk melakukan perjanjian dengan makhluk halus. Ending dari perjanjian yang dilakukan sangat mengerikan. Tentunya kita penasaran dengan ceritanya. Yuk simak ceritanya. Cerita kali ini dari Nita, seorang cewek, anak pertama dari 6 saudara. Jadi satu keluarga Nita berarti berapa? 8 orang kan? Bokap nyokapnya Nita anak pertama sama 5 adiknya lagi. Oh, di satu rumah maksudnya? Betul. Oke. Jadi Nita ini tuh tumbuh di satu keluarga yang cukup susah. Sorry ya, miskin. Tapi buat makan tuh satu keluarga ini tercukupi. Nah, permasalahannya muncul pertama kali waktu Nita ini umurnya 17 tahun. Di tahun 2017, pertama kalinya Nita itu bisa ngelihat makhluk halus. Oh. Nah, semenjak saat itu, setiap Nita ke tempat baru, dia tuh pasti ngeliat makhluk halus. Padahal dulunya dia tuh bukan indigo. Dan ini tuh maksudnya tiba-tiba aja, Bi? Tiba-tiba aja, Muy. Nah, kalau dia ngeliat penampakan, itu seluruh badannya tuh pasti merinding. Dan bukan sekedar merinding doang ya, sampai badannya tuh gatel-gatel seluruh badan. Jadi nggak enak banget lah badannya. Bahkan yang sedihnya tuh Nita tuh sampai susah banget punya cowok gitu loh. Jadi dia tuh kalau misalkan ketemu cowok buat PDKT, dia tuh fair buat ngasih tahu kalau dia ya dalam tanda kutip agak aneh lah. Dia bisa ngeliat makhluk halus gitu kan. Ya tapi setelah dikasih tahu kayak gitu, cowok-cowok tuh jadi ninggalin dia. Takut kali ya? Takut, jadi kayak sehari ketemu cowoknya kabur, 2 kali ngedate gitu, habis itu ya cowoknya nggak mau sama dia gara-gara ngelihat si Nita ini tuh aneh gelagatnya gitu. Nah di tahun 2010, umurnya Nita tuh sekitar 20-21, Nita ini ketemu cowok, namanya Herman. Nah ternyata untungnya berjalan dengan baik nih. Mereka bareng, pacaran, bahkan lebih dari setahun. Happy dong. Dan mereka berdua tuh pengen seriusin hubungan inilah. Dari Herman tuh mau nikahin Nita. Dan karena udah mau lanjut ke hubungan serius, akhirnya si Herman ini ngehubungin lah teman namanya si Herman. Yang mana Herman juga tahu kalau temennya ini bisa bantu buat dia tuh nyembuhin, dalam tanda kutip nyembuhin Nita. Dan yang benar itu tuh Danu. Karena dia mau serius nih sama Nita, ya cewek gue disembuhin lah biar nggak usah ngeliat hal-hal yang aneh lagi. Nah, dikasih tau lah ke Danu kondisinya si Nita ini sama Herman gimana. Minta disembuhin lah si calon istrinya ini, si Nita. Oke, Danu coba bantu. Dan kalau dari Danu, dia coba dulu nih pakai cara agama. Jadi kayak pakai cara Islami, diruqyah gitulah si Nitanya ini. Dan ternyata setelah coba diruqyah dengan bantuan dari Danu, makin parah si Nita ini. Nita tuh malah makin sering ngeliat hal-hal yang aneh gitu loh. Bahkan di rumahnya dia sendiri, dia tuh ngeliat banyak banget makhluk halus. Singkat cerita, gak berapa lama Nita ini nikah lah sama Herman. Sambil ya penyembuhannya juga tetap jalanin gitu. Dan Nita ini akhirnya tinggal di sebuah kosan sama Herman. Dan masih satu daerah juga sama rumahnya Nita. By the way, di Jakarta? Ya, ini di daerah Jabodetabek lah, Moy. Tapi memang agak-agak daerah urban gitu loh. Bukan yang kayak ya bagus, tapi daerah yang agak ke pinggir dan mungkin agak-agak menengah ke bawah gitu lah ya daerahnya. Karena kan tadi gue bilang emang Nita tuh menengah ke bawah kan kelas sosialnya. Nah, proses penyembuhan tuh masih jalan. Karena udah pindah rumah pun Nita tuh tetap gak sembuh. Jadi kayak dia udah gak tinggal di rumah nih. Ya dia masih tetap bisa ngeliat hal-hal makhluk halus gitu. Jadi masih dicari tahu nih sebenarnya masalahnya di mana. Lanjut lagi proses penyembuhan. Dan Danu bilang, coba deh kita tarik lagi dari akarnya dulu nih, dari akar masalahnya. Semua tuh dimulai dari awal. Awalnya Nita tuh pertama kali bisa ngeliat sosok tuh dari mana dan kapan, kata Danu gitu. Ternyata Nita bilang waktu umur 17 tahun di rumahnya sendiri. Oke, akhirnya dari jawaban itu Danu datang ke rumahnya si Nita ini bareng juga sama Nita dan Herman. Ternyata kondisi rumahnya Nita tuh emang cukup mengenaskan gitu loh. Jadi rumahnya tuh dari luar kelihatannya kecil, tapi begitu lu masuk ke dalam rumahnya, itu tuh aneh banget. Tadi gue bilang kan, keluarganya ini susah. Ya, sorry, miskin gitu. Tapi bokapnya Nita ini punya koleksi wayang, ada beberapa. Terus bokapnya itu juga kayak pelihara hewan-hewan aneh gitu loh. Kayak ya kepala rusa mati, terus burung-burung. Padahal kayak dia kan orang susah ya, tapi kenapa pelihara hewan-hewan gitu loh. Dan itu mahal semua kan pasti. Iya. Mahal atau enggak gue nggak tahu, Moy. Tapi ya pakai logika aja lah. Maksudnya dia orang miskin kan. Jadi ya ngapain dia pelihara barang-barang yang nggak terlalu
Urgent, kebutuhan ya? primer lah, bukan hal yang urgent gitu. Nah ternyata usut punya usut Nat, Moy. Bokapnya ini tuh nggak percaya Islam dan bokapnya tuh kejawen. Di saat Danu ke rumahnya Nita ini, emang bokapnya tuh agak-agak nggak nerima gitu lah, kayak ini ngapain sih orang-orang ini datang ke rumah gua. Nggak nerima dengan baik lah, merasa keganggu. Kelihatan dari raut mukanya gitu. Nah oke, karena udah tahu nih bokapnya itu kejawen, Danu cobalah buat bantu si Nita ini dengan cara kejawen juga. Danu bilang, beberapa bulan ini Nita dan Herman tinggal dulu aja di rumah keluarga Nita, sampai Danu bisa tahu sebenarnya ada apa nih masalahnya. Nah jadi ya akhirnya Nita sama Herman ini ikut tinggal di sana, di rumahnya Nita lagi, rame-rame bersama keluarga Nita. Dan Danu juga akan sering datang ke rumah itu buat ngecek. Ternyata semakin parah kondisinya Nita ini. Nita tuh gak cuma ngeliat sosok doang, tapi Nita tuh sampai kesurupan. Tadi gue bilang kan, kalau Nita ini ngeliat makhluk itu badannya merinding dan gatal-gatal. Nah kali ini nih dengan kondisi yang makin parah, badannya Nita tuh sampai mengeras gitu loh. Jadi kayak Nita tuh merinding, terus badannya Nita jadi kaku, tapi posisinya ngerangkak. Kebayang gak lo? Dia udah ngerangkak, badannya kaku, keras. Bahkan saking parahnya ya, ada satu waktu kondisi Nita tuh kayak gitu tuh dalam jangka waktu 24 jam. Jadi badannya ngeras kayak gitu sambil kayak ngerangkak dalam waktu 24 jam. Anjir. Gak berhenti-berhenti. Gila. Dan itu kondisinya tuh Danu lagi di Bali, lagi nggak di Jabodetabek. Dikasih tau lah sama Herman kayak gitu kan, maksudnya kondisinya si Nita lagi separah ini nih. Ditelepon ke Danu yang lagi di Bali. Nah Danu bilang, ya udah coba minta tolong kiai setempat aja dulu di sana. Dan ternyata nggak bisa juga, nggak mempan gitu ditolongin sama kiai ini. Besokannya Danu langsung buru-buru pulang, balik ke rumahnya lagi, ke ya daerah si Nita dan Herman ini. Dan Danu ini ngebawa satu barang yang dia beli dari Bali. Jadi Danu ini kayak beli dupa yang khusus dia bawain buat Nita. Danu ini asumsi kalau Nita tuh dirasukin sama siluman reptil. Anjing. Nah entah itu ular atau buaya, Danu belum bisa mastiin. Singkat cerita, Danu tuh datang dan dia bawa barangnya itu, si dupa. Lu inget ke Sinat kalau misalkan lu pernah cerita dupa tuh banyak fungsinya? Iya, nggak sih? betul. Nah mungkin yang dipakai sama si Danu ini tuh dupa yang khusus dipakai buat ngurusin masalah kesurupan inilah. Danu datang ke rumahnya Nita ini bawa teman sebagai media. Jadi nantinya sosok yang ada di dalam badannya Nita yang bikin dia kesurupan ini bakal dipindahin ke badannya si temannya Danu yang emang udah biasa dijadiin media. Paham gak lo? Paham. Nah si media ini, si orang ini cewek, kita sebut aja nama Rike ya. Jadi ada Danu, Rike, Nita sama Hendra itu di dalam kamarnya si Nita. Oke. Nah dupa dibakar, pakai kemenyan juga. Dan si Rike ini kayak megangin kepalanya Nita gitu loh. Dibikin kayak makhluk yang ada di dalam badannya si Nita ini pindah ke Rike sebagai media. Udah tuh masuk ke dalam badannya Rike. Dan ternyata Nat, Muy, menurut keterangannya si Rike ini, yang mana itu kan si makhluk yang ngerasukin si Nita ya. Si makhluk ini ngomong lewat badannya si Rike, permasalahan utamanya itu ada di bapaknya si Nita ternyata. Karena kata si makhluk yang ternyata siluman ular ini, bapaknya Rike itu ngelakuin semacam penggandaan makanan. Maksudnya? Jadi kayak tadi kan gue bilang ya, keluarganya miskin banget, tapi makan tercukupi kan. Jadi kayak bokapnya tuh nggak ngelakuin pesugihan, tapi ngelakuin penggandaan makanan. Jadi ketika bokapnya masak buat ngasih makan anak-anaknya, itu nggak habis-habis makanannya. Jadi dia bisa masak dengan bahan yang sedikit gitu ya, tapi untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan makan anak-anaknya, dia menggandakan si makanan ini. Caranya? Ya dengan melakukan perjanjian sama si siluman ular ini. Jadi kayak dia nggak ngelakuin pesugihan, tapi ngelakuin penggandaan, ya ilmu hitam juga, karena perjanjiannya sama makhluk halus kan. Nah ya udah pasti, ya kalau pakai ilmu-ilmuan gini ada syarat-syaratnya kan. Dan ternyata syarat-syarat dari siluman ular ini emang aneh-aneh. Salah satunya tuh rumah yang kecil ini, itu tuh dalamnya harus dicat kayak sisik ular. Anjing. Aneh banget kan. Jadi di dalam rumah tuh catnya kayak ya sisik ular, bukan kayak lu kan kalau misalkan rumah catnya putih, krem gitu kan. Ini enggak, ini sisik ular. Fuck. Ya lebih aneh lagi dibanding lu koleksi hewan-hewanan dan wayang-wayangan itu kan. Nah cara ngelepasnya gimana? Cara ngelepas dari perjanjian ini gitu kan. Ya Danu bilang kalau buat ngelepas perjanjian sama makhluk halus ini, ya harus bapaknya sendiri yang ngelepas.
Karena kalau bukan bapaknya, ya nggak bisa lepas. Hmm. Danu bilang ke Herman sama Nita, ini urusan keluarga lu. Dan Hendra bilang, ya udah, gue pikirin deh caranya gimana. Nah cuman Nat, Moy, karena terlalu lama nih jarak waktunya, kondisi Nita nih makin turun, makin parah gitu. Badannya Nita tuh jadi kayak kurus banget, sampai kayak tinggal tulangnya doang gitu loh. Kenapa bisa? Karena ya bokapnya Nita ini pernah ngelakuin kesalahan. Jadi kayak makanan yang dia gandain, bokapnya kan harus kasih sesaji juga kan, kasih makhluk halus ini. Dan bokapnya Nita tuh sempat lupa buat ngasih sesaji itu. Dan akhirnya ya Nita harus jadi pengganti lah dalam tanda kutip buat dimakan sama si siluman ini, siluman ular ini. Nah karena Nita kondisinya udah buruk banget, internal keluarga makin hancur lah. Jadi kayak cekcok nih satu keluarga gitu. Ya gara-gara cekcok kayak gitu bahkan keluarga itu sampai hampir cerai gitu loh, gara-gara udah berantem. Ya anak gue udah hancur begini kata ibunya Nita gitu kan, nih gara-gara elu gitu, gara-gara bokapnya. Oh, nyokapnya tahu berarti ya? Nyokapnya tahu akhirnya karena dibongkar gitu kan. Nah untungnya ujung-ujungnya bokapnya ini mau tobat lah, mau nggak ngelakuin penggandaan ini lagi. Akhirnya Danu dihubungin lagi nih sama si Hendra buat acara dalam tanda kutip pemutusan kontrak atau pemutusan perjanjian dengan si siluman ular inilah. Emang bisa, Bi? Nah itu dia. Nah akhirnya si Danu nih ngelakuin semacam mediasi lagi lah. Dia pakai media juga, si Rike lagi. Ya biar bisa ngobrol lah sama si siluman ular ini kan. Nah lewat badannya Rike, si siluman ular ini tuh bilang kalau dia bisa ngehentiin perjanjian atau kontrak ini. Tapi keluarganya Anita tuh harus milih. Dari 6 orang anaknya, itu cuman 1 orang yang bisa hidupnya sukses. Yang lain tuh bakal susah banget hidupnya. Aduh. Karena yang kita tahu ya, kalau misalkan emang udah main ilmu-ilmu hitam ini kan ada sebab akibat. Dan sebenarnya susah banget kan buat keluar dari perjanjian-perjanjian kayak gini. Iya benar. Jadi emang cuman ada 1 nih dari 6 orang anak ini yang bakal sukses dan harus ngebantu sisa keluarganya itu seumur hidupnya. Dan suksesnya juga tuh yang gak gimana-gimana, gak yang sukses banget gitu loh. Ya hidupnya cukup lah. Sedangkan yang 5 lagi bener-bener hidupnya melarat banget, bener-bener gak bisa kaya, gak bisa punya duit, makan tuh susah. Akhirnya dipilih lah di salah satu anak itu, anak yang ketiga namanya Riko, kita sebut aja ya. Dan waktu itu Riko tuh masih kelas 1 SMA Nat, Moy. Jadi kayak lu bayangin aja, seakan-akan lu udah dipilih untuk menjadi tulang punggung keluarga lu di saat lu masih SMA gitu loh. Gila. Anjing sih. Tapi kayak keluarganya emang udah bener-bener susah banget. Dan yang makin parahnya lagi, Hendra nih sebagai orang yang bukan dalam keluarga itu, karena udah nikah sama Nita, jadi kayak terpengaruh juga. Dia kena akibatnya juga. Bahkan Hendra tuh hidupnya susah banget. Ujung-ujungnya gara-gara bokapnya si Nita ini, gara-gara apa yang dia udah lakuin itu. Dan pilihannya cuma 2 kalau misalkan dia nggak milih salah satu anak ini buat jadi ya yang cukup tapi sisanya melarat, atau enggak ya satu keluarga mati. Pilihannya itu doang kan. Iya. Ya bokapnya milih ya yang penting anak-anaknya tetap hidup, cuman ya hidup mereka susah semua. Anjing. Gila banget. Bener-bener bokapnya si Nita tuh gak mikir sampai sejauh itu ya. Ya gimana ya, gue juga gak ngerti. Gue jadi mikir kayak kasihan banget si Danu ya. Kayak yang udah kita dapat cerita juga. Kita dapat 4 cerita dari Danu yang dia tuh dalam tanda kutip nyelamatin teman-teman sendiri gitu loh. Iya benar. Tapi kalau misalnya ada di satu momen di antara kalian bisa jadi kayak Danu, yang emang bisa jadi orang indigo dan nyelamatin orang-orang sekitarnya untuk ngindarin hal mistis kayak gitu, lo pada mau nggak? Dari cerita tadi, memberikan pelajaran yang sangatlah berharga untuk kita. Semoga cerita ini dapat bermanfaat dan juga sebagai pelajaran hidup buat kita semua. Sekian dulu videonya. Bantu terus channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.